Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 12 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan Anda dapat 1. Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang ketiga, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang keempat, merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Pengertian editorial. Editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan atau kontroversial. Di dalam editorial terdapat pikiran sebuah institusi penerbitan yang sudah diuji di depan sidang Dewan Redaksi. Nama penulis editorial tidak ditulis lengkap tetapi hanya berupa inisial nama editornya saja. Ini menunjukkan bahwa isi tajuk rencana menjadi tanggung jawab penerbit, bukan perorangan. Kode etik yang perlu diperhatikan dalam menulis editorial yaitu 1. Selalu menyajikan fakta secara jujur dan lengkap. 2. Mengambil konklusi secara objektif dari fakta tertentu. 3. Mengutamakan kesantunan dengan menyadari bahwa pendapatnya bukan yang terbaik. 4. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Perlu kita ketahui bahwa fungsi editorial itu mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat karena bisa memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang sedang memuka. Adapun fungsi yang dimiliki secara lengkap meliputi 1. Menjelaskan berita, 2. Menjelaskan latar belakang, 3. Menafsirkan sebuah kejadian, 4. Membujuk masyarakat, 5. Mendebat atau menentang suatu hal, 6. Menyampaikan pertimbangan moral. Sedangkan manfaat kita membaca sebuah editorial atau mempelajari secara rinci editorial itu sebagai acuan atau referensi tentang isu yang sedang berkembang di masyarakat sehingga tidak terjadi salah konsep. Jenis editorial yang bisa kita ketahui ada 4. 1. Editorial yang menjelaskan atau menginterpretasikan sesuatu. 2. Editorial yang mengkritik. 3. Editorial persuasif. 4. Editorial yang memuji. Lalu permasalahan yang layak ditulis dalam editorial itu 1. Aktual, 2. Fenomenal, 3. Kontroversial, 4. Human interest, dan 5. Faktual. Editorial merupakan primadona dalam penerbitan. Dari segi tampilan, editorial berbeda dengan teks lain di surat kabar. Hal ini bisa dilihat dari segi letak, ukuran huruf, dan layoutnya. Selain tampilan, bahasa editorial juga ditata lebih cermat atau lebih taat asas sehingga tidak ada yang salah atau keliru. Lalu struktur editorial itu meliputi pertama, permasalahan, berisi uraian secara lengkap permasalahan yang dibahas dalam teks. 2. Pembahasan, berisi beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan meliputi opini, fakta, dan konklusi. Yang ketiga, simpulan, berisi sebuah alternatif solusi menurut pendapat penerbit. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang namanya editorial itu merupakan sikap subjektif dari sebuah penerbitan terhadap masalah yang sedang hangat saat itu atau masalah yang kontroversial yang ada di masyarakat. Untuk menambah wawasan Anda bisa mencermati contoh-contoh editorial yang saya tayangkan berikut. Selengkapnya, Anda bisa membaca dan mencermati contoh-contoh editorial yang ada di surat kabar di rumah Anda. Silahkan Anda cermati, mulai dari tata letak, ukuran huruf, dan penggunaan bahasanya. Ini semua menunjukkan bahwa editorial atau sering disebut tajuk rencana merupakan primadona dalam penerbitan. Di beberapa soal, baik itu soal penilaian harian atau penilaian akhir semester, ada menanyakan tentang editorial. Misalnya, perhatikan soal berikut. Anda bisa mencermati poin-poin utamanya.
Selanjutnya, secara lengkap Anda bisa melihat, mencermati soal-soal yang ada di buku saya. Jangan lewatkan ya, silahkan dibuka, dibaca buku-buku yang sudah saya tulis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.